Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aidil Putra, SPD MPD, dosen prodi Pendidikan Jasmani di Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Pamulang. Pada program studi Pendidikan Jasmani, saya mengampu mata kuliah yang sesuai dengan bidang keahlian saya. Salah satunya adalah pembelajaran sepak bola. Pada kesempatan kali ini, saya akan mendeskripsikan secara lebih spesifik mengenai mata kuliah pembelajaran sepak bola dalam dan di mana penjelasan mengenai mata kuliah ini meliputi DIA atau disebut dengan Delivery, Interaction, and Assessment yang terbagi menjadi beberapa poin, yaitu yang pertama mengenai deskripsi mata kuliah. Mata kuliah pembelajaran sepak bola ini adalah mata kuliah wajib yang harus ditempuh ya oleh mahasiswa pendidikan jasmani S1 di semester 3. Jumlah pertemuan pada mata kuliah ini adalah sebanyak 14 pertemuan selama satu semester dengan bobot 2 SKS. Adapun capaian pembelajaran pada mata kuliah ini adalah setelah menyelesaikan mata kuliah ini, mahasiswa mampu memahami konsep-konsep filosofis dan peraturan pertandingan serta pembelajaran dalam permainan sepak bola. Mahasiswa mampu memahami, mempraktekkan gerak dan teknik dasar keterampilan permainan sepak bola. Serta mahasiswa mampu memahami dan mendesain dan melakukan program pembelajaran permainan sepak bola. Materi pada kuliah ini atau materi pada mata kuliah ini meliputi menguasai konsep dan sejarah perkembangan sepak bola dan peraturan pertandingan sepak bola, menguasai konsep peraturan pertandingan, lalu menguasai konsep sistem dan strategi sepak bola, lalu teknik perkenaan bola dengan kaki, lalu yang kelima yaitu teknik dasar menendang bola. Yang selanjutnya teknik dasar menggiring bola, selanjutnya teknik dasar menipu lawan, selanjutnya teknik lanjutan menahan bola, selanjutnya teknik lanjutan menyundul bola, dan selanjutnya teknik lanjutan merebut bola. Yang selanjutnya teknik lanjutan merebut bola dengan jatuhan. Teknik yang selanjutnya teknik lanjutan penjaga gawang, yang selanjutnya teknik lanjutan penjaga gawang lanjutan, dan terakhir adalah tutorial pembelajaran teknik dasar dan game simulation. Sistem pembelajaran yang digunakan pada mata kuliah ini adalah sistem tatap muka atau luring. Sesuai dengan jadwal yang tertera pada kalender akademik, model pembelajaran yang digunakan selama proses pembelajaran atau proses perkuliahan meliputi scientific approach dan case-based learning. Dengan metode praktek dan diskusi yang tentunya model serta metode tersebut disesuaikan dengan materi dan tujuan pembelajaran pada setiap pertemuannya. Interaksi yang terjadi antara dosen dan mahasiswa pada saat proses pembelajaran dilakukan secara sinkronus, yaitu interaksi dilakukan secara langsung. Untuk sistem penilaian atau assessment pada mata kuliah pembelajaran sepak bola terbagi menjadi 4, yaitu kehadiran yang berbobot 10% dari total penilaian, tugas yang berbobot 20% dari total penilaian, UTS yang berbobot 30% dari total penilaian, dan nilai UAS yang berbobot 40% dari total penilaian. Untuk selanjutnya, saya akan menampilkan video mengajar pada mata kuliah pembelajaran sepak bola pada pertemuan kelima dengan materi teknik dasar menendang bola atau passing. Selamat menyaksikan. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Bagaimana hari ini kabarnya? Baik. Alhamdulillah ya, baik semua ya. Oke,
hari ini kita pertemuan kelima ya. Kita nanti membahas tentang teknik dasar menendang bola. Tapi sebelumnya untuk memulai perkuliahan kita pada hari ini, ada baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Saya minta tolong ke ketua kelas untuk mimpin doa terlebih dahulu untuk memulai perkuliahan pada hari ini. Silakan maju ke depan. Baik teman-teman, sebelum memulai pembelajaran sepak bola kali ini, kita berdoa dulu. Berdoa untuk keselamatan, kelancaran, berdoa menurut kepercayaan agamanya masing-masing. Berdoa dimulai. Sudah selesai. Oke, silakan Saudara Rangga balik ke posisi. Oke, baik ya. Sebelumnya saya tanya dulu, kalau saya bilang salam olahraga, kalian jawabnya jaya gitu ya. Salam olahraga. Jaya. Salam olahraga. Jaya. 3 kali ya. Salam olahraga. Jaya, jaya, jaya. Oke. Jadi pertemuan kita pada hari ini ya, itu pertemuan kelima tentang teknik dasar menendang bola. Tapi sebelumnya, sebelum saya melanjutkan materi pada hari ini, saya akan mereview dulu ya pertemuan yang sebelumnya yang sudah kita pelajari. Ada yang tahu materi yang sebelumnya apa? Saya Pak, Oke, silakan. Apa? minggu kemarin kita belajar tentang teknik mengenai perkenaan bola dengan kaki. Oh iya, terima kasih ya, jawabannya sudah benar tetapi kurang tepat sedikit saja. Jadi teknik dasar perkenaan kaki dengan bola itu kebalik. Oke, itu saja ya. Mungkin sebelum kita memulai, ada baiknya kita pemanasan terlebih dahulu ya, agar tidak mendapatkan cedera ketika praktek di lapangan nanti. Silakan disusun dulu ya barisannya yang dengan rapi dan dipimpin oleh ketua kelas. Silakan maju. Yuk teman-teman, ikutin saya. Kita stretching dulu Ya. untuk supaya tidak terjadi cedera yang serius. Yuk, ikutin saya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Sampai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti kaki kiri. Ganti kaki. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ada belakang lagi. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Kakinya buka. Bar. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ganti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tarik. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Yuk, ini saya. Ayo kiki. Oke, sekarang tendang ke depan. Ke depan. 1, 2, 3, 4, 5. Sekarang jogging di tempat. Lompat ke kanan. Jogging lagi. Ke kiri. Jogging lagi. Lompat ke depan. Jogging lagi. Lompat ke belakang. Oke. Cukup. Oke, silakan Rangga. Kembali ke posisi.
Oke, baik ya. Nah, kita sudah melakukan pemanasan ya, statis dan dinamis. Sebelumnya saya absen terlebih dahulu ya. Hari ini hadir semua atau tidak? Hadir, Pak. Alhamdulillah ya, hadir semua ya. Alhamdulillah ya. Oke, baik. Kita lanjutkan lagi pertemuan kita pada minggu ini ya. Materinya tentang teknik dasar menendang bola ya. Jadi saya peragakan sebelum saya peragakan, nanti saya jelaskan dulu ya langkah-langkah atau step by step dari teknik dasar menendang bola. Yang pertama, teknik dasar menendang bola baik itu kaki bagian luar, dalam dan punggung kaki ya. Yang pertama langkah-langkahnya, yang pertama kalian harus menghadap ke target dan bola ya. Jadi harus menghadap target atau sasaran ya. Jadi posisi misalnya bolanya di depan, targetnya di depan kalian harus menghadap targetnya dulu ya. Jangan kalian menghadap ke kiri, targetnya di sebelah kanan atau sebelah kiri ya, harus lurus sama targetnya. Yang kedua itu posisi tumpuhan ya. Tumpuhannya itu di samping bola ya. Kenapa di samping bola? Agar tidak terlalu jauh dan nanti ketika menendang itu tidak agar akurat ya, tidak asal-asalan. Terus ya, jarak antara bola itu sekitar 10 sampai 15 cm ya. Jangan terlalu jauh dan jangan terlalu dekat. Yang ketiga, apa lagi? Perkenaan kaki dengan bola ya. Perkenaan kaki dengan bola itu kalau misalnya bolanya mau lambung atau ke atas, kaki harus mengenai bawah bola ya. Coba Hasan, coba ambil dulu bolanya satu. Nah, ini bola sepak bola. Jadi perkenaan bola kaki dengan bola, kalau misalnya bola yang mau datar, kalian kakinya harus mengenai di pertengahan bola. Kalau misalnya bolanya mau lambung atau ke atas, perkenaan bolanya kaki dan bola itu mengenai bawah. Ya, nanti saya praktekkan ya. Terus yang selanjutnya ya, koordinasi mata dan kaki. Ketika sebelum menendang ya, kalian harus lihat dulu target ya. Setelah melihat target, kalian harus melihat bola dan melakukan langkah-langkah teknik dasar yang benar ya. Itu ya. Jadi itu tolong diingat ya, ketika nanti kita melakukan praktek, kalian sudah bisa melakukan prakteknya dengan baik. Sekarang coba contoh dulu. Satu orang maju ke sana untuk mempraktekkan. Saya ingin mempraktikkan dulu ya, mencontohkan teknik dasar yang baik dan benar ya. Jadi posisi harus lurus sejajar ya, tepat ke sasaran ya, atau target gitu ya. Tumpuan jangan terlalu dekat ya, atau jangan terlalu jauh ya. Jadi di antara, saya bilang tadi 10 sampai 9 cm ya. Terus kalau misalnya kalian menggunakan kaki bagian menendang kaki dengan kaki bagian kanan, tumpuannya harus bagian kiri. Kalau misalnya kalian menggunakan kaki bagian kiri, tumpuannya harus kanan ya. Nah, perkenaan bolanya kalau mau datar ya, tumpuan siap ya, posisi badan siap, jangan ada miring ke kiri atau miring ke kanan ya. Contoh, ini kaki bagian dalam ya. Nah, itu perkenaan bola datar ya, mengenai pertengahan bola. Contoh sini, bolanya lagi. Nah, itu bagian dalam. Kalau bagian luar sama, tumpuannya sama, tapi perkenaan bolanya harus di luar ya. Seperti ini contohnya. Nah, yang terakhir yaitu perkenaan kaki bagian punggung. Biasanya pernah lihat kalian menendang atau syuting menggunakan bagian punggung ya. Nah, itu seperti ini ya. Terus badan harus condong ke depan agar bolanya akurat dan tepat sasaran. Contoh, nah, coba lagi sini.
Nah, ini contoh tendangan kaki bagian punggung. Nah, ya, oke. Nah, nanti selesai ya. Silakan. Terima kasih Pak Jeri sudah menjadi praktek untuk pencontohan. Mungkin kita lanjut pembagian ya. 3 kelompok ya untuk mempraktekkan ya. Mempraktekkan teknik dasar kaki bagian dalam ya, kaki bagian luar dan kaki bagian punggung ya. Silakan bagi 3 kelompok ya. Nanti sebentar saya jelaskan terlebih dahulu untuk pembelajaran atau teknik dasar. Tujuan pembelajaran pada hari ini ada 3 ya. Yang pertama, mahasiswa harus bisa menjelaskan dan mempraktekkan teknik dasar menendang bola. Yang kedua, mahasiswa harus bisa nanti melakukan diskusi ya di forum ya. Makanya saya akan bagi 3 kelompok. Yang ketiga, kalian harus memecahkan kasus dalam pembelajaran hari ini, yaitu tentang teknik dasar menendang bola. Apa saja kesalahan-kesalahannya kalian analisa. Nanti setiap perwakilan kelompok itu satu saja untuk menjelaskan kasusnya apa saja dan solusinya seperti apa, gitu ya. Sekarang silakan bagi ya sesuai dengan kun ya. Nanti bagi rata saja. Saya buat nanti di sini satu kelompok ya, di tengah di sebelah kiri saya itu kelompok 1, di tengah ini kelompok 2, dan di sebelah kanan saya itu kelompok 3. Jadi diingat-ingat ya. Mempraktekkan teknik dasar menendang kaki bagian dalam terlebih dahulu. Nanti saya kasih waktu 3 menit untuk mempraktekkan. Nanti berganti lagi kaki bagian luar dan punggung kaki ya. Jadi seperti yang tadi ya, harus tujuannya ya, kita teknik dasar ini tujuannya harus tepat sasaran ya, atau tepat di target ya. Itu tujuan dari teknik dasar menendang bola ya. Jadi seperti contohnya, menghadap ke depan ke arah target, tumpuan ya, kaki siap, jangan lupa diayunkan ya dan didorong ke depan, serta badan harus condong ke depan, jangan ke belakang ya. Jadi ke depan. Passing. Gitu ya. Nah, gitu ya. Oke, silakan dimulai dari sekarang. Oke, mulai. Ayo, yang benar. Posisi badan. Posisi badan fokus. Oke, bagus. Ayo, Man. Tumpuan kalau menendang kaki bagian kanan, tumpuannya kiri. Bagus. Yuk, lakukan lagi. Ingat perkenaan bola ya. Perkenaan bola dan kaki atau kaki perkenaan sama bola itu harus tepat. Kalau bola datar, kita ini bola datar ya. Jadi perkenaannya di tengah-tengah bola. Nah, sekarang teknik dasar bagian luar ya. Menendang kaki bagian luar. Sama seperti yang tadi, tumpuannya sama, menghadap bola, badan harus menghadap target ya. Hanya perbedaannya perkenaan kaki dan bola menggunakan bagian luar. Oke, contoh. Nah, tujuannya sama ya. Harus tepat sasaran. Itu ya, tujuannya harus tepat sasaran. Kalau belum tepat sasaran berarti salah. Koreksi. Yuk, mulai. Oke, bagus. Bagus. Usahakan fokus ya. Fokus dengan target dan bola. Usahakan fokus dengan target dan bola. Tujuan menendang bola atau passing itu tepat sasaran, harus sesuai dengan targetnya. Fokus badan dan bodinya harus siap dong, Man.
stop dulu. Bella, Iya, Pak. passingnya harus lurus dulu, jangan ke kiri atau ke kanan, ya. Badannya harus lurus dulu, ya, ke arah target, Iya, Pak. ya. Jadi arah target seperti ini, jangan Bella di sini, harus di belakang bola. Posisi tumpuan, ya, tarikan, perkenaan bola, dan badan agak sedikit dicodongkan, ya, didorong ke depan. Oke, lanjut. Yuk. Kayaknya nih. Ya. Oke, bagus. Kita sudah melakukan teknik dasar bagian dalam, luar, sekarang terakhir punggung kaki. Punggung kaki. Oke. Saya contohkan terlebih dahulu punggung kaki, ya. Punggung kaki di sebelah sini, ya. Jadi perkenaan bola dan kakinya itu seperti ini, ya. Contohnya seperti itu. Oke? Mau kencang, mau kencang, ya, diatur saja. Yuk, selamat 5 menit mulai. Silakan. Samping lurus, samping lurus. Jangan lupa dianalisa, nanti ada pertanyaan. Samping lurus, Man. Yang penting lurus dan tepat sasaran, ya. Tujuannya adalah tepat sasaran dan teknik dasarnya yang benar, langkah-langkahnya benar. Good, bagus. Bagus. Usahakan fokus, ya. Lihat dulu target, baru lihat bola, lalu ditendang. Man, ya target, Man. Ayo. Ayo. Diperbaiki lagi. Bisa. Ayo. Target. Tumpuan kaki kiri depan. Jadi guru olahraga harus bisa mencontohkan, ya. Harus bisa mendemonstrasikan. Sekarang saya mau minta jawaban dari kelompok 1 perwakilan maju ke depan. Silakan perkenalkan pertanyaannya apa, studi kasusnya apa, lalu jawaban dari hasil diskusi kalian apa, silakan disampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yusuf Harimukti Yudhoyono. Di sini saya mau menjabarkan ulang apa yang tadi teknik-teknik yang diajarkan oleh Pak Aidil dan pendapat diskusi kami tentang apa pertanyaan yang tadi gitu, apa sih kesulitan dari situ. Nah, pertama itu kan kita belajar tentang teknik passing itu menggunakan kaki bagian dalam, ya. Yang dimana itu ada teknik yang sangat efektif. Kenapa? Karena teknik bagian dalam itu boleh minta Pak, boleh ya sebentar Pak. Silakan. Ya. Karena dengan kaki bagian dalam itu bola lebih mudah terarah seperti ini dibanding teknik-teknik yang lain. Nah, itu menurut diskusi dari kelompok kami seperti itu. Dan untuk bagian kaki bagian luar yang dimana kita melakukannya dengan cara menggunakan kaki bagian luar, yaitu sebelah sini. Set, tak gitu, seperti itu. Itu menurut kita itu kurang efektif. Kenapa? Karena dalam beberapa kondisi mengoper atau mempassing dengan menggunakan kaki bagian luar akan terasa sangat sulit. Apalagi dalam kondisi kita di press seperti itu. Ya, jadi kesimpulannya seperti itu. Itu ya. Oke, terima kasih. Kasih aplaus untuk temannya. Baik ya, kita sudah sampai akhir ya, sudah mau selesai, tetapi ya kalian harus ada pendinginan terlebih dahulu karena diawali dengan pemanasan, pasti adanya pendinginan agar tidak mendapatkan cedera ya yang kita dapatkan. Tetapi sudah kalian jelaskan, sudah kalian mempraktekkan ya, sudah kalian berdiskusi ya, dan terakhir ya sudah melakukan pemecahan masalah atau kasus yang ada di materi hari ini, yaitu materinya teknik dasar menendang bola ya. Itu sudah kalian lakukan semua. Mungkin saya minta tolong ya, sebelum mengakhiri ini kita pendinginan terlebih dahulu. Mungkin dari ketua kelas untuk maju ke depan
memimpin temannya untuk pendinginan terlebih dahulu agar tidak mendapatkan cedera ya. Kita peragangan lagi ototnya. Kayak kita pendinginan dulu. Kakinya disilangin. Ya, silakan diikuti teman-teman. Ikutin ya. Yuk. Nah, seperti ini ya, diayunkan ya. Yang Tangannya guys. Oke, ganti. Lagi. oke, Yuk, duduk. apa lagi? Boleh duduk. Boleh. Kita duduk dulu yuk. Yuk, duduk. Oke, semuanya duduk. Nah, ikutin saya kakinya digerakin. Relax. Oke, ganti lagi. Oke, Ganti. Tendang. yuk. Buah kakinya tendang-tendang. Kiri kanan ya. Oke, ganti lagi. Sudah? Udah cukup. Alhamdulillah kalau sudah paham ya, saya berikan kesimpulan ya tentang materi kita pada hari ini ya. Jadi ya, teknik dasar menendang bola itu bisa dilakukan menggunakan kaki bagian dalam ya, menggunakan kaki bagian luar dan menggunakan kaki bagian punggung kaki. Tujuan untuk menendang bola yaitu harus tepat sasaran ya. Jadi tujuan teknik ini harus tepat sasaran ya. Jadi ya, tidak ada lagi pertanyaan ya. Saya rasa sudah selesai dan paham semua ya. Untuk sebelum kita mengakhiri program kita pada hari ini ya, nanti saya berikan tugas terlebih dahulu karena minggu depan ya itu pertemuannya beda lagi materi, yaitu pertemuan pertemuan ke-6 itu tentang teknik dasar menggiring bola ya. Jadi kalian tugasnya kalian mencari ya video tutorial tentang teknik dasar menggiring bola atau dibilangnya dribbling. Agar apa? Agar nanti ketika pertemuan selanjutnya kalian sudah mengetahui dan paham dan bisa mempraktikkan dengan baik dan benar. Oke, ya. Mungkin sebelum saya akhiri ada baik kita berdoa terlebih dahulu. Pimpin lagi Mas Rangga sebentar. Ya. Untuk mengakhiri. Bentar. Ya. Hai. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini kita berdoa dulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Silakan balik lagi. Baik, sudah kita laksanakan serangkaian materi pembelajaran pada hari ini ya. Saya tutup ya pelajaran hari ini dengan mengucap bersama-sama, mengucap hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin ya. Akhir kata saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya ya. Kita ketemu lagi di minggu depan dengan keadaan lebih baik lagi ya. Saya ya. Amin. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke. Hati-hati di jalan. Ya, Pak. Makasih, Pak.